Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh misteri dan ketegangan. Sebuah perjalanan pendakian yang seharusnya menyenangkan, berubah menjadi pengalaman mengerikan yang tak terlupakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok yang mereka bawa turun dari gunung? Mari kita simak cerita ini bersama-sama. Langit malam di gunung itu gelap pekat. Tidak ada cahaya selain sorot kecil dari lampu senter yang berayun pelan di antara pepohonan pinus yang menjulang. Dedaunan bergoyang ringan diterpa angin dingin yang menyelinap masuk ke dalam jaket. Sunyi. Begitu sunyinya hingga suara langkah kaki sendiri terdengar seperti gema di telinga. Lalu, terdengar suara itu. Samar, jauh, seperti tertahan di antara hembusan angin. Tolong. Bi. Tolong aku. Seketika, tubuh Andi menegang. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tercekat. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara Fatur. Tapi, bagaimana mungkin? Sudah 2 hari mereka mencari. Sudah berulang kali mereka meneriakkan namanya, menelusuri setiap sudut jalur pendakian, menyisir mata air, bahkan memanggil tim SAR. Tapi Fatur tidak ada. Tidak ada jejaknya. Tidak ada tanda-tanda dia pernah ada di sana. Andi menoleh ke Dimas, yang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Kamu dengar juga? Suara Andi lirih, hampir seperti bisikan. Dimas mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Itu jelas suara Fatur. Mereka saling pandang. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering. Dan di tengah keheningan malam, suara itu kembali terdengar. Memanggil. Meminta tolong. Namun, yang membuat Andi merinding bukan hanya suaranya. Melainkan kenyataan bahwa sejak awal, Fatur seharusnya tidak pernah ada di sana. Andi masih terpaku di tempatnya, telinganya menangkap suara samar itu dengan jelas. Dimas di sampingnya menggigit bibir, matanya terus memandang ke arah kegelapan di depan mereka. Di tengah keheningan yang mencekam, angin kembali berdesir, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Mereka tidak sendirian. Beberapa hari sebelumnya, perjalanan ini seharusnya hanya pendakian biasa. Andi dan ke-6 temannya, Dimas, Fatur, Reza, Yoga, Tio, dan Bima, sudah lama merencanakan perjalanan ke gunung ini. Gunung yang namanya sengaja mereka rahasiakan dari orang tua, takut dilarang. Bagi mereka, pendakian adalah pelarian dari rutinitas yang membosankan. Kesempatan untuk membuktikan diri, menaklukkan jalur terjal, dan menikmati kebebasan di puncak dunia. Mereka berangkat dari terminal bus dengan penuh semangat, bercanda sepanjang perjalanan. Fatur, seperti biasa, jadi pusat perhatian. Ia orang yang paling cerewet, paling banyak tingkah, dan paling suka melucu. Perjalanan darat yang memakan waktu berjam-jam terasa lebih ringan berkat leluconnya yang tidak ada habisnya. Kita bakal sampai puncak sebelum matahari terbit, katanya penuh percaya diri, meskipun jalur yang mereka pilih terkenal sulit. Sesampainya di pos perizinan, mereka mengurusi maksi, surat izin mendaki. Semua berjalan lancar. Setelah membeli beberapa logistik tambahan, mereka mulai berjalan ke pos pertama. Di awal pendakian, suasana masih santai. Jalannya masih beraspal, udara segar, dan mereka sesekali bertemu pendaki lain yang turun. Namun, semakin jauh ke dalam hutan, semakin sunyi suasananya. Pepohonan pinus yang tinggi menjulang seolah menelan cahaya matahari, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seiring angin berhembus. Disinilah mereka pertama kali merasakan sesuatu yang ganjil. Tunggu, kalian dengar itu? Suara Yoga tiba-tiba memecah keheningan. Semua berhenti. Tidak ada yang bersuara. Namun, telinga mereka menangkap sesuatu, alunan gamelan yang samar, seperti dimainkan dari kejauhan. Halah, paling suara angin, kata Bima berusaha menenangkan. Namun, langkah mereka menjadi lebih hati-hati sejak saat itu. Fatur, yang biasanya paling berisik, mulai diam. Ia berjalan agak di belakang, sesekali menoleh ke samping, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Saat Andi menegur, ia hanya tertawa kecil. Gak apa-apa, Endre. Cuma kayak ngerasa, ada yang ngeliatin aja.
Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat saat mereka tiba di sebuah pos bernama Kuburan Kuda. Tempat itu hanya berupa tanah datar dengan beberapa batu besar yang tersebar di sekitarnya. Namun, ada aura yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih dingin, angin bertiup kencang, dan hutan di sekelilingnya tampak lebih gelap dibanding tempat lain. Di sini, Fatur mulai mengeluh. "Kenapa tasku berat banget, ya?" katanya sambil melepas ransel. Dimas, yang merasa kasihan, menawarkan untuk menukar tas. Namun, anehnya, saat Dimas mencoba mengangkat tas Fatur, ia tidak merasakan berat yang berlebihan. Justru terasa ringan, seolah hanya berisi barang-barang biasa. "Kamu capek kali," kata Dimas, mencoba menghibur. Fatur mengangguk, tapi raut wajahnya tampak tidak yakin. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, namun perasaan aneh itu tidak juga hilang. Saat malam tiba dan mereka mendirikan tenda di pos Batu Lingga, Fatur semakin terlihat gelisah. Matanya sering menatap ke dalam hutan, seolah mencari sesuatu. "Aku ngopi di luar aja ya," katanya saat yang lain bersiap tidur. Tidak ada yang curiga saat itu. Tidak ada yang tahu kalau itulah terakhir kalinya mereka melihat Fatur dalam keadaan normal. Cerita belum selesai. Subscribe sekarang supaya kamu bisa terus menikmati kisah menarik lainnya. Malam semakin larut di pos Batu Lingga. Angin berhembus dingin, menelusup ke sela-sela tenda yang berdiri di tanah bebatuan. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan gemerisik ranting yang patah oleh angin. Di dalam tenda, Andi berusaha tidur, tetapi pikirannya masih tertuju pada Fatur yang memilih begadang di luar. Rasanya aneh. Sejak tadi siang, Fatur sudah mengeluh capek dan merasa tasnya berat. Tapi sekarang ia malah ingin duduk sendirian di luar sambil ngopi. Namun, kelelahan akhirnya mengalahkan rasa penasaran. Perlahan, mata Andi terpejam. Sementara itu, di luar tenda, Fatur duduk di atas batu besar, tangannya menggenggam cangkir kopi yang uapnya masih mengepul tipis. Matanya menerawang ke dalam kegelapan hutan, menembus rimbun pepohonan yang membentuk bayangan aneh di bawah cahaya rembulan yang nyaris tertutup kabut tipis. Dari dalam hutan, terdengar suara. Pelan. Jauh. Seperti seseorang yang tengah berbisik. Fatur menoleh. Alisnya mengernyit, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya imajinasinya. Ia memicingkan mata ke arah sumber suara, tapi yang terlihat hanya kegelapan. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Seseorang sedang tertawa. Pelan. Lirih. Tawa itu terdengar seperti suara perempuan. Fatur menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Matanya kembali menyapu sekitar, mencari siapapun yang mungkin berada di sana. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin cuma suara angin, gumamnya. Ia kembali menyesap kopinya, berusaha tenang. Tapi beberapa detik kemudian, sesuatu membuat tubuhnya menegang. Tawa itu berubah menjadi bisikan, lirih tapi jelas. "Kamu capek, ya?" Fatur tersentak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Kenapa tasmu berat?" Suara itu terdengar lebih dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan napas tertahan, Fatur menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menatap ke arah pohon besar di tepi hutan, dadanya terasa semakin sesak. Ada bayangan hitam berdiri di sana. Diam. Memperhatikannya. Fatur tidak bisa bergerak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, bayangan itu mulai melangkah. Mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Dan dalam sekejap, Fatur merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Andi terbangun dengan perasaan aneh. Matanya masih berat, tetapi ada sesuatu yang mengusik tidurnya. Ia melirik ke sekeliling tenda yang gelap, lalu melongok keluar. Di luar, tenda yang lain masih tertutup rapat. Teman-temannya pasti masih tidur. Namun, di dekat batu tempat Fatur tadi duduk, cangkir kopinya masih ada. Uapnya sudah tidak lagi mengepul. Tapi Fatur tidak ada. Andi mengerutkan kening.
Ia mengusap wajah, mencoba mengusir kantuk, lalu merangkak keluar tenda. Udara dingin langsung menyergap tubuhnya, membuatnya menggigil. "Fatur?" panggilnya setengah berbisik. Tidak ada jawaban. Andi menoleh ke arah hutan. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak tertiup angin. Dadanya mulai terasa tidak enak. Ia berjalan perlahan ke arah batu tempat Fatur terakhir kali duduk. Jejak kaki samar terlihat di tanah yang sedikit lembab. Jejak itu menuju ke dalam hutan. Andi menghela napas, lalu menoleh ke tenda yang lain. Harusnya aku bangunin yang lain dulu, pikirnya. Tapi ada sesuatu yang mengusik perasaannya. Sesuatu yang membuatnya enggan beranjak sebelum memastikan sendiri. Dengan langkah ragu, ia mengikuti jejak itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin pekat kabut di sekelilingnya. Udara terasa lebih dingin. Hutan yang tadinya hanya sunyi kini terasa mati. Tidak ada suara serangga, tidak ada hembusan angin. Lalu, terdengar sesuatu. Pelan. Lirih. Suara langkah kaki. Andi menelan ludah. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan arah suara itu. Dadanya berdegup kencang. "Fatur?" panggilnya lagi. Hening. Kemudian, dari dalam kabut, suara itu muncul. "Andi." Suara Fatur. Tapi ada yang aneh. Suara itu terdengar datar. Kosong. Andi menoleh ke sekeliling, matanya mencari-cari sosok temannya. "Fatur, lu di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang kini terdengar semakin dekat. Andi mundur selangkah. Jantungnya semakin berdebar. Dan saat kabut mulai tersibak, ia melihat sesuatu. Sosok yang berdiri di antara pepohonan. Tinggi. Kurus. Matanya kosong. Itu Fatur. Tapi bukan Fatur yang ia kenal. Pakaiannya masih sama, jaket gunung dan celana trekking. Namun, wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan darah. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Andi terpaku. Mulutnya kering. "Fatur?" Fatur hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar. Perlahan, tangannya terangkat. Jemarinya yang panjang dan kurus menunjuk ke arah Andi. Lalu, bibirnya bergerak. "Andi, tolong." Suara itu terdengar seperti bisikan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat kabut semakin tebal. Pepohonan berderak, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Fatur masih berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Dan tepat di belakangnya, dalam bayang-bayang kabut, sesuatu yang lain mulai muncul. Sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang berbisik di telinga Andi, meskipun tidak ada yang bergerak. "Kamu yang selanjutnya." Dalam kegelapan malam yang semakin pekat, Andi merasa seakan waktu terhenti. Tubuhnya kaku, jantung berdegup kencang seolah ingin meledak dari dada. Di hadapannya, sosok Fatur, atau yang menyerupai Fatur, berdiri diam dengan tatapan kosong dan pucat, sementara bayangan entitas lain yang selama ini menghantui malam itu semakin mendekat. Suara yang tadi menggema, "Kamu yang selanjutnya," kini terdengar jelas, menembus keheningan seperti seruan maut yang tak terelakkan. Andi merasa seluruh inderanya terpusat pada ancaman yang mengerikan di depannya. Ia mencoba melangkah mundur, namun seolah kaki-kakinya terikat oleh kekuatan gaib yang datang dari kedalaman hutan. Udara pun tiba-tiba terasa berat, penuh dengan kehadiran makhluk yang tak terlihat namun sangat nyata. Setiap hembusan angin membawa bisikan-bisikan samar yang seakan mengundang ketakutan terburuknya. Dalam kepungan kegelapan itu, Andi mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen paling genting dalam hidupnya, saat ia harus menghadapi ketakutan yang selama ini hanya ada dalam mimpi buruk. Dengan gemetar, ia mengangkat tangan, mencari-cari sesuatu, apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan. Di dekatnya tergeletak sebuah batu besar, seolah ditinggalkan oleh alam sebagai penolong. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Andi meraih batu itu dan mengayunkannya ke arah bayangan yang mendekat.
bayangan itu tampak melayang, mengambang di antara kabut dan kegelapan. Suara tawa menyeramkan itu kembali terdengar, kini semakin nyaring, seolah menggema dari dasar jurang yang tak terlihat. "Kamu takkan bisa lari dariku," bisik suara itu, menggema di antara rimbunan pepohonan yang mencekam. Dalam sekejap, bayangan itu meluncur mendekat, menutupi setiap inci ruang di sekitar Andi. Tubuhnya terasa dingin, seakan disentuh oleh embun beku maut yang merayap perlahan. Dengan penuh ketakutan dan keberanian yang bersaing dalam dirinya, Andi menolak untuk tunduk pada kegelapan. Ia menjerit, suaranya pecah di tengah badai angin, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. "Aku tidak akan menyerah!" teriaknya, meskipun suaranya tersedak oleh rasa ngeri yang luar biasa. Teriakan itu seolah menggugah kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya, menyalakan secercah cahaya dari dalam hati yang penuh kenangan akan tawa, persahabatan, dan harapan yang pernah ia rasakan bersama teman-temannya. Dalam benturan terakhir yang mengguncang malam, Andi mengayunkan batu itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, udara di sekelilingnya mulai bergetar, seolah-olah alam pun ikut meresapi pertempuran antara terang dan gelap. Cahaya kecil, yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya, tiba-tiba meledak, menyinari area sekitar dengan kilauan yang membelah kegelapan. Bayangan entitas itu terperangah, tampak merintih dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Pertarungan itu berlangsung seketika, seolah waktu terhenti di antara dentuman hati dan hembusan napas yang tercekat. Andi merasakan setiap detik sebagai perjuangan hidup, setiap pukulan batu sebagai perlawanan terhadap takdir yang kejam. Entitas itu menyerang balik, bayangannya berubah bentuk, melilit dan mencoba menarik Andi ke dalam jurang kegelapan. Suara bisikannya kini berubah menjadi raungan yang mengerikan, mengisi udara dengan ancaman yang hampir membuatnya kehilangan akal. Dalam puncak konflik itu, Andi merasa seolah seluruh kekuatan yang pernah ia rasakan, cinta, harapan, bahkan kenangan manis bersama Fatur yang dulu begitu ceria, berkumpul dalam satu titik. Dengan tekad yang seakan dibakar oleh api kehidupan, ia mengumpulkan sisa-sisa keberanian terakhirnya. Ia menendang tanah dengan sekuat tenaga, mencoba memecahkan belenggu kegelapan yang mengurungnya. Setiap gerak tubuhnya adalah perjuangan melawan kekuatan yang ingin menghisap jiwanya, mengubahnya menjadi bagian dari malam yang abadi. Di saat-saat terakhir pertarungan, ketika suara raungan dan teriakan alam saling beradu, Andi merasakan sesuatu yang luar biasa. Dari dalam dirinya, muncul percikan cahaya yang semakin membesar, menolak untuk padam oleh kegelapan. Cahaya itu menembus kabut, menyalakan sekelilingnya dengan kilauan yang mengusir bayangan-bayangan menyeramkan. Entitas itu, yang selama ini merongrong jiwa Andi, perlahan mulai tersingkap, melemah di hadapan kekuatan yang tak terduga. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara terakhir entitas itu, penuh dengan kebencian dan keputusasaan, teriak, "Kamu belum menang, kamu masih lemah." Kata-kata itu menggema, menandakan bahwa pertempuran ini baru setengah jalan. Andi, yang terengah-engah dan basah oleh keringat dingin, merasakan kehadiran ancaman yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di balik cahaya yang baru saja ia pancarkan, kegelapan masih menyembunyikan rahasia-rahasia yang menakutkan. Di tengah kekacauan itu, Andi berdiri sendiri, di hadapan pilihan yang tak terelakkan, terus bertarung melawan kekuatan yang ingin menelan dirinya atau menyerah pada kegelapan yang seakan hidup. Setiap detik terasa seperti akhir dari segalanya, dan setiap tarikan napas adalah pertarungan antara hidup dan mati. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia menyadari bahwa malam itu adalah ujian terberat dalam hidupnya, ujian yang menuntut segala keberanian, kepercayaan, dan tekad yang pernah ia miliki. Di titik inilah puncak konflik menyatakan dirinya, Andi, dalam keheningan yang penuh penderitaan, harus menghadapi sosok yang telah mencuri esensi dari teman-temannya dan hampir menghancurkan dirinya. Dengan gemetar, ia melangkah maju, menatap bayangan yang tersisa dan menyuarakan tekadnya untuk tidak membiarkan kegelapan menang. Pertarungan antara kehidupan dan kematian pun mencapai klimaksnya, di mana setiap detak jantung dan setiap helaan napas menjadi saksi dari pertempuran jiwa yang paling intens. Dan di sanalah, dalam keheningan malam yang bergetar oleh bisikan nasib, Andi menemukan kekuatan untuk melawan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua yang pernah ia cintai. Dengan keberanian yang akhirnya membahana, ia menatap entitas itu, menolak untuk tunduk pada ketakutan, dan dalam sekejap,
cahaya dari dalam dirinya menyemburkan ledakan yang menggetarkan alam, menandai momen puncak perlawanan di mana segala sesuatu dipertaruhkan. Ledakan cahaya itu mengguncang malam. Andi merasakan tubuhnya terdorong ke belakang, jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kilatan terang yang tiba-tiba muncul, mengusir kabut pekat yang selama ini membungkus hutan. Bayangan gelap yang sebelumnya melayang di hadapannya kini meronta, berputar liar seperti asap yang tersedot angin. Suara jeritan panjang menggema di antara pepohonan, membuat seluruh hutan bergidik ngeri. Sesuatu sedang terseret kembali ke dalam kegelapan. Dan di sanalah Fatur. Ia terduduk lemas di tanah, wajahnya pucat, matanya kosong. Tubuhnya bergetar hebat, seperti baru saja keluar dari tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Fatur! Andi merangkak mendekatinya, mengguncang bahunya. Bangun, bro. Bangun. Fatur tidak bereaksi. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak mampu. Dadanya naik turun dengan napas tersengal, seolah paru-parunya baru saja kembali bekerja setelah sekian lama terhenti. Andi menoleh ke belakang, mencari Dimas dan teman-teman lainnya, tapi mereka tidak ada. Ia ingat saat tadi mengikuti suara langkah kaki Fatur ke dalam hutan, ia pergi sendirian. Saat itu, samar-samar ia mendengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. Andi! Dimas! Suara itu mendekat. Tidak lama kemudian, bayangan beberapa orang muncul dari balik kabut yang mulai menipis. Dimas dan yang lainnya datang, membawa senter yang berayun-ayun menerangi jalan setapak. Wajah mereka penuh kebingungan dan kecemasan. Andi! Lu di mana aja? Dimas berseru, terengah-engah. Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah Fatur yang masih terduduk lemas di tanah. Dimas dan teman-teman yang lain terkejut. Ya Allah! Fatur? Reza buru-buru berlutut, menggenggam tangan Fatur yang dingin. Gimana bisa dia ada di sini? Aku nggak tahu, Andi menggeleng lemah. Aku cuma ngikutin suara dia, tapi kayak ada sesuatu yang narik aku ke sini. Yoga, yang sejak tadi diam, menyerotkan senternya ke sekitar. Kita harus keluar dari sini. Ada yang nggak beres. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mengangkat tubuh Fatur, memapahnya menuju perkemahan. Selama perjalanan, tidak ada yang berbicara. Hanya suara langkah kaki yang terdengar, berpadu dengan desir angin yang terasa lebih lembut dari sebelumnya. Saat mereka tiba di tenda, Fatur akhirnya membuka matanya. Ia menatap wajah teman-temannya satu persatu, seolah memastikan bahwa semua ini nyata. Di mana aku? Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Di antara kelegaan yang menyeruak, hanya Andi yang masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sebab, saat ia membantu Fatur berjalan, ia melihat sesuatu. Di balik pepohonan, di antara bayangan malam yang mulai tersibak, ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Dan kali ini, Andi tahu pasti, mereka belum sepenuhnya bebas. Kalau suka cerita ini, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya selalu update dengan cerita-cerita lainnya. Pagi di perkemahan tiba lebih lambat dari biasanya. Sinar matahari yang seharusnya menembus pepohonan terasa redup, tertahan oleh kabut tipis yang enggan pergi. Hutan yang semalam mencekam kini tampak lebih tenang, seolah kejadian mengerikan tadi malam hanyalah mimpi buruk yang tak nyata. Namun, semua yang hadir di tempat itu tahu, itu bukan mimpi. Fatur masih terbaring di dalam tenda, tubuhnya lemas seakan seluruh tenaganya telah terkuras habis. Sesekali matanya terbuka, menatap kosong ke langit tenda sebelum kembali memejamkan mata. Andi duduk di luar tenda bersama Dimas dan yang lain, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Tidak ada yang benar-benar bicara. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Apa sebenarnya yang terjadi? Suara Yoga akhirnya memecah keheningan. Dimas menghela napas panjang. Gue juga nggak tahu. Kita semua lihat sendiri, Fatur tadi malam nggak ada di tenda. Kita cari kemana-mana, nggak ketemu. Lalu tiba-tiba Andi nemuin dia di dalam hutan, dalam keadaan. Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Andi menatap Fatur dari kejauhan, lalu berbisik, tapi ada yang lebih aneh, Dim. Dimas menoleh. Apa? Andi menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara rendah.
Waktu kita lapor ke pos perizinan, nama Fatur nggak ada di daftar simaksi. Wajah Dimas berubah. Apa? Andi mengangguk. Gue juga nggak percaya, tapi petugas bilang kita cuma daftar berenam. Padahal jelas-jelas kita berangkat ber-7 dari Jakarta. Yoga dan Reza saling berpandangan. Mungkin mereka salah catat? Reza mencoba mencari alasan. Andi menggeleng. Bukan cuma di daftar simaksi. Ibu warung tempat kita beli makanan di pos Cibunar juga bilang. Dia cuma lihat kita berenam. Dingin. Bukan dingin dari udara gunung. Bukan dingin dari embusan angin pagi. Tapi dingin yang berasal dari sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Mereka semua terdiam. Mencoba mengingat kembali perjalanan sejak awal. Setiap langkah. Setiap kejadian. Tapi semakin mereka mengingat, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Kenapa mereka tidak pernah benar-benar memperhatikan Fatur selama perjalanan? Kenapa hanya Andi yang menemukan Fatur di hutan? Dan yang paling mengerikan, jika benar Fatur tidak ada dalam daftar pendaki, lalu siapa yang selama ini bersama mereka? Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari dalam tenda. Mereka serempak menoleh. Fatur telah duduk, menatap mereka dengan mata yang kini tidak lagi kosong. Namun di matanya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang bukan milik Fatur yang mereka kenal. Demikianlah kisah ini berakhir, tetapi misteri di baliknya tetap belum terpecahkan. Apakah Fatur benar-benar ada, atau hanya sekadar bayangan yang menipu mereka? Yang jelas, alam selalu menyimpan rahasia yang tidak boleh diremehkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.